Jadi banyak orang kok yang melakukan hubungan hubungan suami istri ya tanpa dasar cinta, tapi karena kebutuhan. Karena pada dasarnya binatang nih, bicara binatang. Binatang itu mungkin tidak saling mencintai. Kalau mungkin saling mencintai dia udah gandengan, nyari makan kan bareng gitu kan. Tapi ada binatang yang seperti itu Ada, tapi kebanyakan binatang itu hanya dorongan naluri, dorongan apa namanya? Dorongan kebutuhan biologis. Manusia pun ada yang satu atap tanpa cinta tapi jadi anak 15 lagi. Itu kan tidak harus dengan cinta hal yang seperti itu. Tapi mungkin menurut Umi hal yang seperti itu harus disertai cinta gitu kan. Karena menjijikan sekali kalau hal seperti itu tidak disertai cinta. Ya apa namanya ya, lihat aja kehidupan malam lah. Mereka kan bukan karena dasar cinta. Tapi kan dia nggak nikah, mereka nggak nikah. Iya, memang mereka beda kan, mereka kan emang kerja. Iya, makanya tadi kalau rumah tangga nggak cinta gimana gitu. Ya iya, ada rumah tangga karena tujuan, ada loh, ada. Karena kata saya, kenapa sih Anda menikah dengan orang begini? Karena saya menikah tuh atas dasar tujuan bisnis yang sama gitu. Satu visi misi. Supaya kita ketemuannya sering-sering itu tidak dosa, gitu kan, ngindarin dosa gitu. Supaya kita nanti meeting berdua pun tidak dosa, kita apa namanya ngobrol-ngobrol untuk progres bisnis pun tengah malam berdua di kamar pun tidak jadi dosa. Jadi mereka berumah tangga tanpa cinta tapi dengan tujuan yang sama, membangun bisnis. Ada orang yang karena cinta tapi tujuannya berbeda. Kalau itu harus banyak ngobrol berarti. Banyak ngobrol. Harus menyatukan visi misi. Visi misi ya kayak lembaga lah ya. Ya karena kan rumah tangga itu adalah lembaga terkecil di dalam tatanan dunia. Dunia punya lembaga, kemudian di isi dunia itu kan ada negara-negara. Negara-negara itu pun punya lembaga, punya visi misi. Kemudian di dalam visi misi dalam negara ada mungkin ada provinsi, ada kabupaten, kemudian ada desa, kecamatan, ada desa, ada RT, ada RW, ada RT. Nah, yang terkecilnya lagi adalah keluarga. Itu adalah lembaga yang legal menurut sebuah kemajuan zaman itu. Keluarga adalah lembaga yang legal. Makanya madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Apa yang diucapkan ibu bisa jadi menjiplak anaknya. Jadi ada rumah tangga itu tipenya dijalin atau didirikan karena dasar satu tujuan tapi tanpa cinta. Ada yang dengan cinta tapi berbeda tujuan, ada ya, seperti itu. Emang nggak bahaya, Pak, nikah tanpa cinta? Nikah tanpa cinta nggak bahaya ya. Bagi sebagian orang bahaya, bagi sebagian orang ya aman-aman saja. Jadi gini loh, pernikahan itu walaupun tidak cinta bisa sehidup semati, bisa. Karena tujuannya kuat, sama-sama kuat. Dan ternyata step by stepnya daripada perjalanan hidupnya banyak tujuan-tujuan yang sama, walaupun nanti ada yang gagal umpama, itu kegagalan tujuan mereka tidak menyebabkan perceraian, justru mereka bangkit lagi karena menyatukan pikiran dan tujuannya, ngobrol bareng gitu, sharing lagi gitu, walaupun tanpa cinta, hambar-hambar aja. Tapi kan rata-rata kebanyakan awalnya mungkin nggak cinta, tapi lama-kelamaan kan cinta tumbuh karena terbiasa. Ya mungkin bisa jadi. Jadi kan ini kita bicara pernikahan tanpa cinta, berarti kan di awal. Kalau selanjutnya ternyata dia saling mencintai, ya itu efek berarti kan. Kalau bahasa Jawanya mah apa namanya, witing tresno jalerek songko kulino. Jadi datangnya cinta itu bisa jadi karena intensitas pertemuan itu semakin sering gitu kan. Semakin tumbuh rasa sayang, bukan hanya satu tujuan. Ternyata bangkit rasa kasih sayangnya, bangkit rasa melindunginya, bangkit rasa cintanya, bangkit bisa malahan. Jadi selalu paradoks dan selalu ambigu dalam kehidupan ini. Jadi ketika tadi ditanyain sama Umi, apa nggak bahaya
pernikahan tanpa cinta gitu. Ya bagi sebagian orang bahaya. Tapi bagi sebagian orang pun aman-aman saja gitu. Kan bagi yang aman bagaimana? Yang aman mungkin walaupun tanpa cinta sampai mati nih. Tapi tujuannya itu sinkron terus gitu. Sinkron, dan sekalipun tidak sinkron dia punya cara untuk menyatukan tujuan yang sama lagi gitu. Dan memang tanpa cinta, hanya jadi partner doang, partner bisnis tapi dalam pernikahan. Banyak juga kan yang awalnya cinta, karena visi dan misinya tidak sama, lama-kelamaan kan hilang rasa cinta. Ya, pudar. Kata Rosa, pudar. Banyaknya kejadian yang lebih kayak gitu dibanding jadi yang cinta dulu, cinta tapi dulu. Karena tidak satu tujuan, akhirnya capek pikiran. Karena pudar rasa cinta. Ya itu ada juga, ya kan tidak menjamin dari mana kan pernikahan itu bisa langgeng. Yang tadi kita ceritain tidak ada cinta tapi satu tujuan ternyata bisa langgeng karena dari satu tujuan itulah merasakan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, akhirnya tumbuh rasa cinta. Dan tidak menutup kemungkinan yang awalnya rasa cinta tapi karena pemikiran berseberangan terus itu. Cinta mah cinta gitu kan, tapi lama-lama pudar karena capek. Kalau kata orang Sunda mah capek hati. Atau dalam istilah lain awet rajet lah. Dia awet bisa sampai mati, tapi satu sama lain sengsara gitu kan perasaannya, nyiksa batin. Iya, jadi maka dalam beberapa fikih ya, dalam fikih Syafi'iyah itu pernikahan memang bukan harus dianjurkan satu kufu. Satu kufu itu satu level dalam berpikir, satu level nasab. Umpama kiai sama kiai gitu kan, pengusaha sama pengusaha gitu. Satu level dalam nasab, satu level dalam pendidikan. Satu S1, satu S-nya satu gitu, satu SMA gitu. Jadi apa namanya ya, stratifikasinya, stratanya itu dianjurkan dalam fikih. Dalam fikih itu dianjurkan satu kufu. Tapi kan apa ya, kalau memang satu kufu itu dianjurkan, siapa yang selevel dengan Nabi? Iya. Kan nggak bisa, nggak mungkin orang selevel dengan Nabi, apalagi perempuan kan. Nabi udah jauh, spiritualnya jauh, logikanya jauh, akhlaknya jauh lebih baik. Kemudian Nabi menikah dengan istri-istrinya, gitu kan. Dan istri-istrinya itu tidak mungkin selevel dengan Rasulullah, meskipun mendapatkan label Ummul Mukminin, bahwa istri Nabi itu lebih tinggi daripada istri-istri umatnya, istri-istri sahabat-sahabatnya. Pasti level itu didapatkan ketika seorang perempuan langsung nempel ke Nabi jadi istrinya gitu. Maksudnya langsung mendapatkan label istrinya Nabi. Itu langsung di atas seluruh perempuan yang ada di dunia. Jadi makanya kesetaraan itu hanya sebagai anjuran gitu. Boleh tidak setara asalkan menjalaninya bisa enggak, menjalani perbedaan, kemudian sharingnya nyambung enggak gitu. Dari kufu itu. Jadi kufu itu diadakan dalam fikih supaya tidak terjadi gesekan-gesekan atau crashing dalam rumah tangga terlalu tajam. Akhirnya dianjurkan ya satu kufu, satu nasab. Nanti kan kalau umpama laki-lakinya nasabnya atau keturunannya lebih miskin daripada perempuan, itu kan diinjak-injak kadang-kadang laki-lakinya kan, nggak ada harga dirinya, boro-boro jadi imam gitu kan. Dia aja dihidupin dari istrinya gitu, dari keluarga istrinya kan, itu nanti diinjak-injak kehormatannya, tidak ada kehormatan. Bahkan kebanyakan, iya maksudnya bicara umum gitu kan. Atau perempuannya kerja, sama-sama kerja nih, perempuan kerja, suami kerja. Ternyata gaji perempuannya 300% gitu kan, 3 kali lipat lebih besar daripada penghasilan suami. Itu pun rentan suami itu bukan jadi imam tapi jadi babu gitu kan. Berarti lebih baik istri nggak kerja gitu? Bukan. Jadi nanti di persepsi itulah yang perlu dibenahi. Jadi bukan menahan istri supaya tidak kerja. Jadi persepsinya sanggup tidak rumah tangga tersebut ketika istrinya berpenghasilan lebih besar daripada suaminya, itu si istri sanggup tidak menahan persepsi bahwa gitu loh. Kan banyak kan begitu, bangkit-bangkitin.
ungkit. Iya, kalau bahasa sini bahasa Tamun tuh dibangkit-bangkitin gitu, ngebangkit-bangkitin bae lu gitu. Bahasa Betawinya iya. Apa bil manni wal adha, bil manni mengundat-undat. Jadi itu kan yang bayar rumah dari hasil gaji saya gitu kan. Kamu gaji cuma buat makan doang juga habis. Saya tuh lebih capek daripada kamu. Kamu mah berangkat jam 8, jam 2 udah pulang. Rokok, kemudian kamu tidur. Saya berangkat masih gelap, pulang pakai kereta, mana berdiri di kereta, pulang nyampe rumah jam 10, saya lebih capek gitu. Jadi Tapi nggak boleh berarti istri nggak kayak gitu juga. boleh, nggak boleh. Makanya rentan juga yang seperti itu. Kalau rentan tuh Iya. kalau persepsi-persepsi tentang materi-materi seperti itu menjadikan dirinya lebih tinggi daripada suaminya. Ada juga yang istrinya pinter gitu keduniaan. Suaminya kagak paham apa-apa, blow on gitu lah ya. Ya boro-boro bisa memposisikan diri jadi imam, orang dalam logika aja kelibas terus. Jadi gitu. Ya di zaman-zaman modern ini memang dengan adanya kesetaraan gender ya. Jadi perempuan itu tidak harus lebih bodoh daripada laki-laki. Perempuan itu tidak harus lebih pasif daripada laki-laki. Kesetaraan gender itu apakah ada dalam Islam apa enggak gitu kan? Ya dalam beberapa hal ada kesamaan gender itu. Tapi dalam rumah tangga nggak bisa disebut kesetaraan gender. Paham nggak? Istri harus di bawah suami. Ya mesti istri itu makmumnya suami. Suami itu imamnya seorang istri. Kalau disetarakan dengan setara gender, ya rusak. Nantinya ada dua matahari dalam satu rumah, gitu ya. Harus ada satu yang lebih maskulin, satu yang lebih feminim, gitu. Kalau maskulin semua, ya hambar, akan terasa hambar. Atau feminim semua, loyo semua gitu. Itu juga nggak bagus, nggak maju gitu kan. Sanyo mati gitu kan karena lakinya ini terlalu feminim, nggak bisa menerima Sanyo gitu. Jadi istrinya kan. gitu. Istrinya maskulin akhirnya tampil kan gitu kan. Suaminya nggak bisa ngechat gitu kan. Istrinya yang ngechat. Feminim dalam hal-hal seperti itu, akhirnya istrinya yang tampil sebagai maskulin. Jadi terus gimana kalau jadi posisi-posisi gitu seperti itu udah berantakan itu. Oh berarti nggak boleh ya, lebih baik nyuruh orang. Lebih baik menyuruh orang. Karena tapi kalau istrinya hobi gitu kayak ngelukis kan, ngecat kan kayak ngelukis. Ya kalau hobi itu berdasarkan rasa cinta, tidak akan muncul kekesalan, muncul kayak ungkit. Kok diam aja sih gitu loh. Kok jadi suami kagak guna banget gitu, umpama dalam bahasa Betawinya gitu. Nggak ada muncul itu karena melaksanakan hobi gitu, bukan melaksanakan paksaan atau dorongan dari apapun. Daripada bayar orang, suami gua kagak bisa ngapa-ngapain, udah gua cat sendiri aja. Nah, itu kan berdasarkan kekesalan, bukan berdasarkan hobi gitu. Kelamaan nungguin suami, kelamaan nungguin orang gitu, bisa jadi. Ya, jadi kalau istrinya senang-senang aja malah bahagia itu nggak apa-apa. Ya lakukan. Nggak apa-apa kan, tidak menyebabkan crash, tidak menyebabkan gesekan dalam rumah tangga. Tapi kalau sekiranya menyebabkan gesekan apapun, itu harus dalam kesepakatan suami dan istri. Sebab kesepakatan itu kalau nanti ada terjadi kesalahan karena sudah sepakat. Kalau belum sepakat nanti salah-salahan. Sama di lembaga juga gitu kan, di sekolah, di kantor. Kalau sesuatu yang tidak disepakati kemudian dijalankan oleh sebagian orang, tuh kan, kata saya juga apa? Benar pendapat saya kemarin waktu rapat, jangan begitu metodenya, kan begitu. Tapi kalau sudah disepakati, sepakat atau tidak dengan cara ini, sepakat atau tidak dengan metode ini, sepakat umpama, tapi tidak ada keterpaksaan, memang sepakat ngeblur begitu saja sepakat. Akhirnya ketika kesalahan datang, yang muncul adalah solusi, bukan keributan, karena sepakat. Oh iya ya, kenapa bisa begitu? Ternyata metode ini ada yang kurang, nanti diperbaiki kekurangannya. Tapi kalau berdasarkan ego-egoan, kemudian belum disepakati, jalan sendiri-sendiri, ya nanti begitu salah-salahan. Kata saya juga apa? Tadi jangan begini, jadinya kan
gagal, jadinya kan rusak, jadinya begini. Itu hal-hal seperti itu yang mesti kita pelajari dan teman-teman yang lain pelajari dalam rumah tangga ya. Segi bicara, segi menyatukan pemikiran itu berat. Harus Karena banyak-banyak komunikasi. Ngobrol berdua. Apa namanya? Quality time berdua. Quality time, ngemi berdua. Sambil ngobrol. Membuka pikiran gitu. Itu perlu banget tau, Ba. Perlu, memang seperti itu perlu. Bercanda-canda, perlu. Bahas hal-hal yang sepele yang lucu. Jangan sampai di rumah atau main HP. Yang satunya main HP. Satu main HP. Itu banyak. Yang ini main HP, yang ini main HP. Saling munggung-munggungan. Padahal satu kamar, satu ranjang. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Sama-sama pegang gadgetnya. Kenapa ya? Karena mungkin apa ya, dunia yang tidak tampak nyata tapi kebahagiaannya itu terasa. Di media sosial kan kayak manipulasi saja itu kan, manipulasi rasa. Ada yang bukan raja tapi kalau di media sosial rasanya kayak raja. Ada. Padahal di dunia nyatanya dia kuli gitu kan. Ada yang orangnya di dunia nyatanya memang orang kere tapi di media sosial kan bisa jadi sultan gitu, pura-pura jadi sultan. Ya namanya media sosial. Tapi itu menjadi lebih gandrung gitu karena kita bisa jadi siapa saja, tergantung frame kita apa. Berarti harus ada perjanjian juga ya. Misalkan jam 9 lepas. Nah itu bagus. Nah, harus jam 9 malam lepas di rumah ini tidak boleh ada yang pegang HP, termasuk anak-anak gitu kan. Termasuk suami dan anak-anak harus tidur. Anak-anak tidur. Ya enggak, walaupun enggak tidur ya apa-apa, harus tidur aja gitu. Udah tidur lah. Biar ibu bapaknya quality time. Iya, quality time. Ngobrol aja masalah progres ya seperti itu. Jadi ada orang tanpa cinta berumah tangga. Bahaya apa tidak? Ya bisa bahaya bisa enggak gitu aja. Karena paradok, dunia itu paradok. Jangan tergantung yang menjalani. Semua tergantung yang menjalani dan sekuat apa dia bisa mencari solusi-solusi dalam urusan rumah tangganya. Makanya perlu mentor. Ya, mentor itu perlu. Dalam agama perlu mentor. Dalam bisnis harus punya mentor. Dalam rumah tangga harus punya mentor. Apalagi rumah tangga rentan harus ada mentornya. Harus ngaji bareng-bareng. Gurunya jangan beda. Harus sama. Beda, kalau guru beda pusing lagi pulang ke rumah. Kata guru saya. Jadinya satu rumah beda madhab. Satu rumah beda guru, beda pendapat. Akhirnya isi rumah itu sebagaikan bahsul masail. Jadi forum perdebatan. Ya mentornya yang sama, yang kita sepakati. Itu pun nyari mentor aja nanti bisa berbeda pendapat. Jangan itu mah ulamanya begini. Ya itu juga harus mencari kesepakatan dulu. Tapi yang penting sama-sama menundukkan ego. Itu yang terpenting dalam rumah tangga, itu menundukkan ego. Sama dalam organisasi gitu. Saya kan ketua, saya kan pemimpin gitu, alamat rusak itu. Ya memang dia harus memposisikan pemimpin itu seperti apa, itu penting. Tapi kalau sudah ego yang bermain, bukan posisi-posisi strukturalnya, organisasi itu akan bubar. Begitupun rumah tangga. Inilah obrolan-obrolan tentang rumah tangga. Semoga obrolan-obrolan tadi sedikit banyaknya bisa kita bersama-sama pelajari, bisa bersama-sama kita amalkan. Karena apa? Rumah tangga bukan hanya sekedar cinta, tapi juga satu pemikiran dan satu tujuan. Rumah tangga bukan hanya tidur satu kamar ataupun tidur di dalam satu selimut, tapi rumah tangga adalah menjalin kasih sayang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.